Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Septiani Adila dengan NIM 231420077 dari kelas PBS 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, PT firma, CV, kegiatan jual beli, termasuk ekspor dan impor. Investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Fungsi hukum bisnis menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih di mana tanggung jawab para anggotanya berbeda. Ada dua jenis sekutu dalam CV, yaitu sekutu komplementer bertanggung jawab penuh atas segala utang perusahaan termasuk dengan harta pribadinya. Mereka aktif dalam mengelola perusahaan. Sekutu komanditer. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Cara pendirian CV yaitu akta notaris. Pendirian CV harus dibuat dalam bentuk akte notaris. Akte ini memuat identitas para sekutu, besar modal masing-masing, serta perjanjian-perjanjian lainnya. Kemudian ada pendaftaran. Akta notaris kemudian didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kemudian ada perizinan. Setelah didaftarkan, CV harus mengurus berbagai izin usaha seperti nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan, dan izin operasional sesuai dengan jenis usahanya. Sekutu dalam CV, sekutu komplementer, bertanggung jawab penuh atas perikatan perusahaan, aktif dalam mengelola perusahaan, wajib memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang usaha yang dijalankan. Kemudian ada sekutu komanditer, yaitu tanggung jawab terbatas para modal yang disetorkan. Tidak boleh ikut campur dalam pengurusan perusahaan, berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi modalnya. Tanggung jawab sekutu komplementer, bertanggung jawab penuh atas semua utang perusahaan, bahkan jika harta perusahaan tidak mencukupi untuk melunasinya. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkannya, namun jika terbukti ikut campur dalam pengurusan perusahaan dan mengakibatkan kerugian, ia dapat bertanggung jawab secara penuh. Penggabungan CV dapat dilakukan dengan cara yang pertama, fusi. Dua CV atau lebih bergabung menjadi satu atau CV baru. Konsolidasi, satu atau lebih CV bergabung dengan suatu badan usaha lainnya, misalnya PT. Penghapusan CV. CV dapat dibubarkan karena beberapa alasan, antara lain berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akte pendirian, adanya keputusan bersama dari seluruh sekutu, keadaan memaksa seperti kebangkrutan atau force majeure, putusan pengadilan. Proses pembubaran CV yaitu inventarisasi harta. Semua harta perusahaan diinventarisasi. Pelunasan hutang, utang-utang perusahaan dilunasi. Kemudian pembagian sisa harta dibagi kepada para sekutu sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kemudian pengumuman pembubaran CV diumumkan dalam tambahan berita negara. Kemudian keuntungan mendirikan CV. Prosedur pendirian relatif mudah, fleksibel dalam mengatur struktur kepemilikan, lingkup tanggung jawab yang jelas. Kekurangan mendirikan CV yaitu tanggung jawab sekutu komplementer yang tidak terbatas. Sulit mendapatkan modal dari luar karena struktur kepemilikan yang tertutup. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.